Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Shell episode 53 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 4 Mei 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Shell episode 53 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 52 sebelumnya, kita diperlihatkan Gao Yingji yang membagi posisi tim pasukan pemburu iblis Hao Chen, yang mana dikarenakan Ying Er bisa melakukan pemanggilan, tetapi dirinya tidak bisa mengendalikan gerbang kehidupan sebelum ia mencapai tingkat 7. Gao Yingji yang merasa binatang iblis yang dipanggil seorang pejuang kuil pemanggil dapat terikat kontrak dengannya, walaupun gerbang kehidupannya sepenuhnya berakhir, menyarankan Ying Er untuk memanggil binatang apa saja yang bisa dipanggilnya dalam pertempuran, selagi ia belum mencapai tingkat 7. Yang hal ini pun lantas membuat Gao Yingji menempatkan Ying Er pada posisi support atau pendukung. Sedangkan Lin Xin yang tidak ingin sekalipun menggunakan sihir serangannya, melainkan sihir bertahan, ditempatkan Gao Yingji pada posisi pertahanan, sebab Gao Yingji merasa jika pria bertulang lunak ini terus mempelajari sihir pertahanan dan pendukung, itu dipastikan sangat berguna menutupi kekurangan seorang pejuang penyembuh pada timnya. Serta Yuan Yuan dan Sima Xian ditempatkan Gao Yingji pada posisi penyerangan, sebab kedua pejuang ini memiliki jiwa barbar yang terbilang cukup tinggi. Tetapi dikarenakan Sima Xian tidak handal dalam menggunakan teknik penyembuhan dari kuil pendetanya, Gao Yingji menyarankan pria berkepala pelontos itu untuk mengikuti jalan seorang pendeta tempur, yang membuatnya dipastikan mendapatkan kekuatan misteri tergantung seberapa keras dirinya berlatih. Sementara Cai Er ditempatkan Gao Yingji pada posisi penyerangan saat dia menyuruh wanita tunanetra itu untuk membuang semua egonya dan bersatu padu dengan Hao Chen yang ditempatkannya di posisi penyerangan dan pertahanan. Serta setelah membagi posisi tim Hao Chen, Gao Yingji mengajak keenamnya untuk pergi menuju pagoda pemburu iblis guna mendaftarkan pasukan tim pemburu iblis mereka. Dan ketika di perjalanan menuju pagoda pemburu iblis, kelompok Hao Chen terheran-heran dengan tempat yang menyimpan banyak harta benda langka ini. Akan tetapi ketika Hao Chen memikirkan teknik rahasia atau pil apa yang harus dibelinya di pagoda ini, Han Yu secara mengejutkan tiba-tiba datang sembari berlutut di hadapannya. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Han Yu secara mengejutkan tiba-tiba datang sembari berlutut di hadapan Hao Chen, ia memberitahukan kepada Hao Chen bahwa dirinya akan memfokuskan kemampuannya dalam teknik penyembuhan serta pertahanan sebagai kesatria pendampingnya, sebab ia merasa hal ini dilakukannya agar menutup kekurangan seorang pejuang penyembuh dalam tim pasukan pemburu iblisnya. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang mendengarnya merasa senang saat dia segera mengangguk dan juga memperkenalkan Han Yu yang merupakan kesatria pendampingnya kepada timnya, menyebabkan Sima Xian dari kakak yang mendengarnya pun spontan terkejut dengan tidak menyangka Hao Chen memiliki seorang kesatria pendamping. Serta setelah memberitahukan hal ini kepada Hao Chen, Han Yu pun memutuskan untuk pergi dari hadapan kelompok Hao Chen. Saat hal ini membuat kelompok Hao Chen yang melihatnya segera melanjutkan perjalanan mereka untuk memasuki pagoda pemburu iblis. Sehingga pada saat yang sama, setelah memasuki pagoda pemburu iblis, kelompok Hao Chen dihadapkan dengan berbagai harta benda, mulai dari metode pelatihan sampai senjata dan berbagai macam pil. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Yuan Yuan perlahan memunculkan jiwa barbarnya dengan mengajak kelompok Hao Chen untuk bertarung melawan para iblis guna mendapatkan poin kontribusi yang dapat digunakan untuk membeli berbagai senjata di dalam pagoda ini. Tetapi di sini Hao Chen menyarankan Yuan Yuan untuk tidak terburu-buru dalam mencapai ambisi barbarnya, sebab ia merasa tim pasukan pemburu iblisnya baru saja didirikan dan belum memiliki keakraban satu sama lain, sehingga hal ini membuatnya meminta timnya untuk meningkatkan persatuan tim terlebih dahulu
dulu sebelum menjalankan misi. Dan mendengar saran dari Hao Chen, Ying merasa kapten tim mereka ini tidak memiliki nyali yang cukup besar. Tetapi di sini, Lin Xin yang mendengar perkataan pejuang cebol dari kuil pemanggil ini pun segera bereaksi serta membela Hao Chen dengan mengejek Ying yang menurutnya juga pengecut lebih dari Hao Chen yang hanya bisa memanggil binatang iblis asal-asalan, menyebabkan Ying yang mendengarnya pun marah besar dan mengejek Lin Xin dengan sebutan banci terkutuk. Hal ini pun lantas membuat Lin Xin juga marah besar saat pria bertulang lunak itu menyuruh Ying untuk tidak mengejeknya dengan sebutan banci. Tetapi pada saat yang sama, Yuan memerintahkan kedua orang ini untuk menghentikan pertengkaran mereka dan fokus untuk memikirkan cara mendapatkan poin kontribusi. Yang pada dasarnya, setelah Yuan menghentikan pertengkaran antara Lin Xin serta Ying Lin Xin kemudian memunculkan 2 botol pil di tangannya dan melemparkannya kepada si Masian, sembari mengatakan bahwa pil botol yang ada di tangannya merupakan pil pengumpulan spiritual yang berguna untuk meningkatkan kultivasinya ke tahap selanjutnya. Saat hal ini pun membuat si Masian yang melihatnya menjadi girang dengan segera mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Lin Xin, sembari memberikan acungan jempol kepadanya. Serta melihat 1 botol pil lagi ada di tangan Lin Xin dan bisa dipastikan pil itu kemungkinan untuknya. Ying pelan menunjukkan sifat gemoynya kepada Lin Xin dengan merayunya untuk menyerahkan botol pil itu untuknya. Yang hal ini pun membuat Lin Xin yang melihatnya segera memutar kepalanya dengan raut wajah masam sebelum pada akhirnya ia melemparkan botol pil itu kepada Ying dan mengingatkannya untuk tidak memanggilnya dengan sebutan melehoi lagi di masa depan. Sehingga pada saat yang sama, setelah Lin Xin menyerahkan botol pil itu kepada Ying suara batuk tiba-tiba terdengar dari dekat, menyebabkan Hao Chen yang mendengarnya pun spontan berbalik untuk melihat, hanya untuk menemukan suara batuk itu berasal dari Yang Wenzhou yang telah tiba di sisinya. Setelah tiba di sisi Hao Chen, Yang Wenzhou menanyakan dengan sopan santun kepada Hao Chen apakah dirinya bisa mengobrol sebentar dengannya. Saat Hao Chen yang mendengar ini pun mengiyakan pertanyaan dari Yang Wenzhou dengan secara bersamaan menganggukkan kepalanya. Serta setelah melihat Hao Chen setuju, Yang Wenzhou segera membawa pemuda tampan itu untuk berjalan ke samping sebelum melakukan penghormatan kepadanya. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen merasa aneh dengan menanyakan kepada Yang Wenzhou tentang apa yang sedang dilakukannya. Saat Yang Wenzhou yang mendengar ini segera tersenyum suram dan memberitahu Hao Chen tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan Ying dengan meminta tolong kepadanya untuk berjanji menjaga Ying untuknya. Yang pada dasarnya mendengar permintaan dari Yang Wenzhou, Hao Chen tampak merasa bingung dan meminta jenius kuil ksatria itu untuk tidak mengucapkan permohonan maaf kepadanya sebab ia merasa Ying merupakan rekan satu timnya. Yang hal ini pun lantas membuatnya diwajibkan sebagai kapten tim untuk melindungi pejuang cebol itu dengan segenap jiwa dan raganya. Sehingga pada saat yang sama, setelah Hao Chen mengatakan hal ini, Yang Wenzhou tampak merasa ragu dan mengungkapkan kepada Hao Chen serta memberitahunya tentang Ying yang sebenarnya merupakan tunangannya. Tetapi sejak kecil, keluarganya telah melarang mereka untuk menikah. Hanya saja Ying mencoba memberontak dengan tidak mau menerima pengaturan keluarganya seperti sekarang ini. Namun tidak peduli apa yang ia katakan serta sifat ilfil yang ditunjukkan kepadanya, Yang Wenzhou masih tetap menganggap Ying adalah tunangannya, yang bahkan ia bersedia memberikan sepertiga poin kontribusinya kepada Hao Chen sebagai permohonannya untuk menjaga serta melindungi Ying Hal ini pun sontak membuat Hao Chen yang mendengar Ying merupakan tunangan dari Yang Wenzhou spontan mengubah ekspresi di wajahnya dengan tidak menyangka kedua sejoli ini sudah bertunangan. Tetapi di sini Hao Chen menyuruh Yang Wenzhou untuk santuy dengan memastikan bahwa dirinya akan melindungi Ying serta tidak memiliki niatan untuk menerima poin kontribusi darinya. Dan setelah mengatakan hal ini, Hao Chen perlahan berbalik dan kemudian bergegas pergi dengan hati yang dipenuhi rasa dihina serta raut wajah yang masam karena permohonan yang dilontarkan Yang Wenzhou sebelumnya kepadanya. Serta setelah melihat sosok Hao Chen pergi menjauh darinya, Yang Wenzhou tidak bisa membantu tetapi menepuk dahinya sendiri dengan raut rasa bersalah di wajahnya tentang perkataan permohonan maaf yang diucapkannya kepada Hao Chen sebelumnya. Akan tetapi ketika Yang Wenzhou masih merenungkan tentang perkataan permohonan maafnya kepada Hao Chen menghentikan langkah kakinya dan menoleh ke arah Yang Wenzhou sembari mengatakan bahwa dirinya akan melindungi setiap anggota timnya dengan benar tanpa membiarkan mereka menderita bahaya apapun.
Sehingga pada saat yang sama, mendengar perkataan dari Hao Chen, Yang Wenjo pun mengangguk puas dan mengucapkan permohonan maafnya akibat perkataan yang diucapkannya sebelumnya. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang mendengarnya segera melambaikan tangannya sebelum kembali ke sisi cair DKK tanpa berhenti. Serta setelah mengunboxing pagoda pemburu iblis dan akan memulai misi sebagai tim pasukan pemburu iblis, Hao Chen pun memutuskan untuk menemui Yehua. Yang mana setelah sampai di jembatan kota dan menemukan sosok Yehua, Hao Chen pun spontan memanggil nama gurunya itu. Yang hal ini pun lantas membuat Yehua yang melihatnya spontan terkejut terheran-heran dengan menanyakan kepada muridnya itu tentang apa yang terjadi padanya serta apa yang sedang dilakukannya. Saat Hao Chen yang mendengar ini pun segera mengangkat kepalanya diikuti air mata yang perlahan berlinang di matanya, serta ia juga mengatakan kepada Yehua tentang kedatangannya ke sini bahwa dirinya akan pergi dan mengucapkan salam perpisahan dengannya. Dan mendengar perkataan Hao Chen, Yehua perlahan menatap wajah tampan muridnya itu sebelum pada akhirnya ia segera meraihnya untuk memeluknya. Serta dengan tawa kecilnya yang perlahan keluar dari mulutnya, ia terus menyemangati Hao Chen yang dirasanya telah tumbuh dewasa dengan terus memberikan pujian kepadanya sebagai murid terbaik yang pernah dimilikinya selama hidupnya. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang mendengarnya tidak bisa menahan diri untuk menangis di pelukannya. Akan tetapi Yehua yang melihat ini segera menepuk punggung Hao Chen dengan kuat sembari menyuruhnya untuk menghentikan tangisannya saat ia mengikhlaskan kepergian dari muridnya itu, yang menurutnya hal itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai tim pasukan pemburu iblis. Serta setelah mengatakan hal ini, Yehua segera memegang bahu Hao Chen sebelum pada akhirnya bergegas pergi meninggalkannya. Sehingga pada saat yang sama, setelah Hao Chen melihat kepergian Yehua, pada saat ini di jembatan kota, Hao Chen pun spontan berteriak sangat keras dengan mengatakan bahwa dirinya berjanji akan kembali mengunjungi Yehua segera terdengar sebelum pada akhirnya ia perlahan berjalan pergi. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 53 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.